Gempa yang terjadi di Rusia ada kaitannya dengan langkah Amerika Serikat menghambat Rusia dan BRICS. Rusia baru saja dihantam gempa bumi sebesar 8,8 skala Richter. Ini adalah gempa paling besar sepanjang sejarah sejak gempa besar terakhir tercatat terjadi di Rusia di tahun 1952 silam. Beberapa orang akhirnya mengaitkan terjadinya gempa ini dengan konflik Rusia-Ukraina yang tidak kunjung usai. Bahkan gempa ini terjadi beberapa minggu setelah Uni Eropa menyatakan kewaspadaannya akan potensi Perang Dunia Ketiga yang bisa saja muncul jika Rusia tidak kunjung berhenti menginvasi dan memerangi Ukraina. Di sisi lain, secara spiritual, gempa Rusia ini bisa menjadi wake up call kita untuk segera memindahkan ibu kota ke IKN sebelum semuanya terlambat. Apakah gempa Rusia kemarin ada hubungannya dengan masa depan Indonesia? Jawabnya tentu saja ada. Bagaimana selengkapnya? Kita bahas di video ini. Tapi sebelum saya jabarkan lebih detail, saya ingin menyampaikan bahwa mulai sekarang dan seterusnya, saya akan menggunakan dua sisi dalam konten-konten video yang saya buat, yakni dari sisi pengetahuan transendental dan juga pengetahuan rasional. Sebenarnya, sejak dulu kebanyakan konten saya itu diawali dari intuisi yang menggerakkan, tapi selalu saya cari data-datanya berupa buku, jurnal, atau informasi dari website pemerintah atau media yang kredibel. Di konten ini pun saya menggunakan dua teknik tersebut, karena memang sudah waktunya kemampuan spiritual Nusantara itu dibuka dan diterapkan ke publik. Pengetahuan intuitif atau transendental yang saya dapatkan ini adalah buah dari pendalaman saya terhadap ilmu-ilmu kuno Nusantara, baik itu Tantra, Kejawen, atau filsafat Jawa kuno lainnya. Kalau menurut kalian hasil pengetahuan intuitif atau transendental ini benar, maka itu adalah bukti bahwa ilmu kuno Nusantara memang sepowerful itu, bahkan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Seperti apa selengkapnya? Terus tonton dan share video ini ke teman-teman dan grup yang kalian punya. Saya akan lanjut bahas setelah informasi penting berikut ini. Kalau di abad 21 ini kalian masih mengandalkan IQ saja, sebenarnya kalian sudah ketinggalan. Karena kalau cuma mengandalkan IQ atau kecerdasan intelektualitas saja, AI pun bisa punya IQ yang lebih tinggi dari manusia. Tapi ada bentuk kecerdasan lain yang berasal dari masa depan, yang membuat manusia bisa lebih pintar dan tidak tergantikan oleh AI, yakni kecerdasan transendental yang sangat berkaitan dengan kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan juga kemampuan supernatural atau psikis manusia. Di masa depan, kemampuan supernatural akan menjadi bentuk kecerdasan baru, dan ini adalah bentuk kecerdasan manusia Nusantara yang sesungguhnya, yang selama ini dikaburkan oleh sejarah. Di online kelas tanggal 8 dan 9 Agustus besok kita akan bahas lebih dalam tentang cara mengaktifkan kecerdasan masa depan ini. Tanggal 8 Agustus kita akan bahas tentang rahasia mata ketiga dan kemampuan psikis. Dan di tanggal 9 Agustusnya kita akan bahas tentang kecerdasan transendental dan supernatural Nusantara. Kalau kalian tertarik untuk ikutan, langsung saja daftarkan diri kalian dengan cara klik link di website yang tertera di deskripsi atau hubungi WhatsApp yang ada di deskripsi video untuk mendaftar secara manual. Untuk hasil yang lebih optimal, ikuti dua online kelasnya sekaligus dan ikuti juga kelas bonus meditasi dan hipnoterapi untuk membuka mata ketiga dan mengakses kecerdasan transendental ini sampai selesai yang sudah saya kasih free untuk kelas ini. Buruan ikut online kelasnya sekarang karena belum tentu saya akan bikin kelas dengan tema seperti ini lagi. Rusia baru saja mengalami gempa bumi dengan kekuatan sebesar 8,8 magnitudo pada tanggal 30 Juli 2025 yang berpusat di semenanjung Kamchatka dengan kedalaman sekitar 18 km. Ini adalah gempa tektonik dangkal yang terjadi akibat aktivitas subduksi lempeng yang terjadi di palung Kurile Kamchatka dan merupakan gempa bumi tektonik yang berupa mekanisme naik atau thrust fault. Kenapa berita tentang gempa bumi Rusia ini begitu heboh? Ini karena gempa ini merupakan salah satu gempa terbesar yang tercatat sepanjang sejarah Rusia dan merupakan gempa paling besar dalam beberapa tahun belakangan setelah adanya gempa dan tsunami yang sangat besar di Jepang pada tahun 2011 lalu. Gempa Rusia ini juga bikin heboh karena tumben banget untuk ukuran Rusia bisa mengalami gempa, apalagi di tengah-tengah kisruh geopolitik Rusia dengan Ukraina dan beberapa negara barat. Banyak yang akhirnya mengait-ngaitkan apakah gempa Rusia ini ada kaitannya dengan kondisi geopolitik yang terjadi sekarang, ataukah ini merupakan bencana alam buatan akibat aktivitas militer yang mampu menghasilkan gempa seismik seperti disebabkan oleh HARP misalnya?
Terlepas dari segala teori konspirasi yang berkembang, sebenarnya semenanjung Kamchatka ini berada di zona lempeng megatrust yang disebut dengan lempeng Pasifik yang bertemu membentuk subduksi dengan lempeng Amerika Utara. Kamchatka sendiri secara geografis memang merupakan negara dengan volatilitas seismik paling tinggi di dunia. Tidak jauh beda dengan Jepang, Indonesia, hingga area di Kepulauan Pasifik. Di semenanjung Kamchatka ini juga terjadi pertemuan antara lempeng Pasifik yang menukik di bawah lempeng Okhotsk yang merupakan bagian dari lempeng Amerika Utara. Makanya tak heran kalau daerah ini menjadi daerah yang sangat rawan dengan gempa bumi dan tsunami. Akibat dari gempa ini, setidaknya sejumlah bukit di semenanjung Kamchatka pun longsor. Sejumlah singa laut kedapatan melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke laut dan berenang menjauhi garis pantai untuk menghindari longsoran bukit. Bukit-bukit juga bergeser sejauh puluhan meter. Sejumlah warga juga harus dievakuasi. Dan sebuah tsunami menghantam area pesisir di wilayah Severokurilsk dan menyeret sebuah pabrik ikan yang terletak di sana. Di Hokkaido, Jepang, sejumlah warga sampai harus dievakuasi sebagai antisipasi dari tsunami. Sebuah gelombang tsunami juga berhasil mencapai prefektur Ibaraki dengan ombak setinggi 4 meter terdeteksi sampai di bibir pantai. Bahkan saking dahsyatnya gempa bumi ini, sejumlah negara di Amerika pun ikut mengeluarkan peringatan tsunami dan menghimbau warganya agar menjauhi garis pantai. Peringatan tsunami ini sudah sampai di daerah Honolulu, Hawaii, Alaska, Chile, Peru, dan Panama. Di Indonesia pun kita juga menerima peringatan tsunami yang meliputi area pesisir utara Sulawesi hingga Papua. Ini adalah gempa bumi Rusia terbesar sepanjang sejarah sejak gempa besar terakhir tercatat di tahun 1952. Apakah ini adalah aktivitas gempa alami akibat tumbukan megatrust atau ada kaitannya dengan aktivitas senjata proyek militer seperti HARP yang didanai Amerika Serikat? Yang pasti gempa bumi ini sudah terdeteksi terlebih dahulu di Human Resonance. Ini adalah sebuah tool untuk mengukur besaran gelombang elektromagnetik yang ada di atmosfer bumi, terutama yang memantul di sekitaran rongga antara ionosfer dengan daratan bumi. Pada data Human Resonance yang direkam mulai dari tanggal 28 Juli kemarin, ditemukan sebuah anomali yang sangat mengejutkan. Di sekitar dini hari tanggal 29 Juli, terjadi anomali amplitudo Human Resonance yang sangat kuat, hingga akhirnya melampaui mode normal Human Resonance. Kalian bisa lihat di grafik berikut ini, di beberapa jam sebelum gempa Kamchatka terjadi, Human Resonance mencatat anomali gelombang elektromagnetik yang sangat besar berwarna putih dan melampaui frekuensi dasar bumi pada umumnya. Umumnya, bumi beresonansi pada frekuensi 7,83 Hz. Ini setara dengan gelombang otak manusia yang tenang yang berada di gelombang otak theta yang bersifat hipnosis, meditatif, dan sangat rileks. Tapi dalam bencana alam seperti badai di atmosfer atau gempa bumi besar, anomali pada frekuensi bumi meningkat tajam, bahkan melebihi mode frekuensi Human Resonance normal. Seperti yang kalian lihat di sini, bahkan frekuensinya melebihi 40 Hz. Dalam metode pembacaan Human Resonance, amplitudo tidak wajar yang berwarna putih seperti ini, jika melampaui frekuensi 40 Hz, maka bisa dijadikan indikasi akan terjadinya sebuah bencana alam besar, biasanya berupa gempa bumi yang sangat besar. Pola seperti ini tidak hanya terjadi pada gempa bumi di Rusia, tapi ini juga tercatat dalam gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004, gempa bumi Lombok tahun 2018, dan gempa bumi besar lainnya di belahan dunia lain. Bagaimana Human Resonance menangkap gelombang seismik penyebab gempa bumi besar ini? Sebenarnya ketika bumi akan mengalami gempa besar seperti gempa megatrust dan sebagainya, maka bawah tanah bumi akan mengeluarkan gelombang berfrekuensi rendah ke atmosfer menjadi sebuah anomali dalam frekuensi umum Human Resonance. Gelombang frekuensi rendah yang menjadi anomali inilah yang ditangkap oleh Human Resonance sehingga tool ini akan memunculkan grafik anomali berwarna putih yang seperti ini. Lalu apakah ini ada kaitannya dengan HARP? Mungkinkah musuh-musuh Rusia sengaja membuat gempa bumi untuk menghambat dominasi Rusia atas Ukraina dan negara-negara Global South? HARP atau singkatan dari High Frequency Active Auroral Research Program adalah sebuah program penelitian ionosfer yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat, militer Amerika Serikat, dan Universitas Alaska.
Program ini menggunakan susunan antena radio untuk mempelajari lapisan ionosfer, yakni lapisan yang sama yang digunakan oleh Schumann resonance untuk menangkap getaran elektromagnetik bumi. HARP awal mulanya digunakan sebagai proyek untuk meneliti lapisan ionosfer, mulai dari mengamati aurora hingga cuaca yang terjadi di ionosfer dengan cara menembakkan gelombang elektromagnetik berfrekuensi sangat tinggi ke atmosfer bumi. HARPS ini sering kali menjadi sasaran teori konspirasi yang mengaitkannya dengan bencana alam seperti gempa bumi. Meskipun secara ilmiah, para ahli menegaskan bahwa HARP tidak memiliki kemampuan untuk memicu atau menyebabkan bencana alam, tapi banyak penggemar teori konspirasi yang percaya kalau gempa-gempa tak wajar yang terjadi sepanjang sejarah modern itu disebabkan karena campur tangan HARP. Apakah HARP bisa menciptakan gempa bumi besar betulan? Apalagi sampai menggerakkan zona subduksi atau megatrust untuk menghasilkan efek gempa dan tsunami yang sangat besar seperti di Rusia kemarin atau di Aceh tahun 2004 kemarin? Well, kemiripan antara Schumann resonance dengan HARP adalah satu, mereka sama-sama bekerja di lapisan ionosfer bumi. Yang kedua, mereka sama-sama menangkap getaran elektromagnetik dari bumi. Tapi, apakah sebuah HARP mampu menghasilkan gempa bumi megatrust yang sangat besar dengan mengirimkan gelombang elektromagnetik melalui atmosfer dan menggerakkan lempeng subduksi di bawah untuk bergerak membentuk gempa? Secara logika sih, tidak bisa. Ini karena terdapat perbedaan energi yang terlalu jauh antara energi yang dihasilkan HARP dengan energi yang diperlukan untuk membentuk gempa bumi. HARP menggunakan pemancar gelombang radio berfrekuensi tinggi sekitar 2,8 sampai 10 MHz yang menghasilkan daya maksimum sejumlah 3,6 MW. Artinya, setiap detik HARP akan memancarkan 3,6 juta joule energi. Jika HARP diaktifkan terus-menerus selama 1 jam, maka akan terpancar energi sebesar 12,96 gigajoule, alias 13/9 joule kalau dibulatkan. Sedangkan satu gempa megatrust sebesar 8 magnitude seperti di Rusia saja membutuhkan energi sebesar 10/20 joule. Ini adalah perbandingan yang terlalu jauh bagi HARP untuk bisa menciptakan sebuah gempa bumi. Dari sini secara ilmiah dan logika, sebuah HARP tidak mampu menciptakan gempa bumi dengan cara menggerakkan lempeng subduksi secara vibrasi, sehingga terjadilah gempa megatrust yang sangat besar. Tapi, HARP tetap sering dijadikan sasaran konspirasi bencana alam. Ini karena proyek HARP biasanya sangat tertutup, misterius, super-duper rahasia, dan dibiayai langsung oleh pemerintah Amerika Serikat, militer Amerika Serikat, dan beberapa universitas. Sebenarnya sah-sah saja sih sebuah lembaga militer melakukan aktivitas riset. Tapi biasanya ya, riset yang dilakukan biasanya ya bertujuan untuk pertahanan negara. Dalam teori pertahanan, menyerang lebih dulu itu juga termasuk ke dalam strategi pertahanan negara. Nah, menyerang lebih dulu ini yang banyak penafsirannya. Karena sejak ditandatanganinya Konvensi Jenewa dan dibentuknya PBB, maka perang militer secara de jure tidak lagi diizinkan. Tapi secara de facto, siapa saja bisa memanipulasi keadaan dengan membentuk perang proksi. Baik perang proksi berupa perang menggunakan non-state actor, bencana alam, pandemi, dan masih banyak lagi. Terlepas dari apakah HARP itu berpengaruh dalam terjadinya bencana-bencana besar di dunia, terutama di negara-negara penting yang terlibat konflik dengan negara barat, setidaknya gempa Rusia ini punya dampak secara politik di Indonesia. Apa dampaknya? Yang pasti kita harus segera pindah ke IKN secepat mungkin. Kenapa begitu? Penjelasannya ada di bab ketiga dari konten ini. Mari kita berkaca pada Rusia. Meskipun Rusia dilanda gempa yang sangat dahsyat, tapi Moskow sebagai ibu kota Rusia tidak merasakan dampak apapun dari gempa. Ini karena Moskow terletak di area yang sangat jauh dari lempeng tektonik yang rawan menyebabkan gempa bumi. Moskow terletak 6.800 km dari epicentrum gempa di Kamchatka. Dan daerah tempat kota Moskow berada merupakan wilayah geografi yang sangat stabil dan jauh dari gempa megatrust, bahkan tidak ada sama sekali. Moskow adalah kota teraman di dunia dari aktivitas seismik, yakni gempa bumi dan letusan gunung berapi yang selama ini banyak menjadi momok peradaban. Indonesia sendiri merupakan daerah yang sebenarnya sangat berbahaya.
Kita secara geologis terletak di sepanjang zona cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire, dan ini adalah sebuah zona merah berisi lempeng megatrust yang membentang sepanjang Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, hingga ke belahan bumi utara seperti Jepang, semenanjung Kamchatka di Rusia, dan pesisir barat benua Amerika. Zona merah inilah yang membuat daerah ini rawan sekali gempa bumi dan memiliki sejumlah gunung berapi atau vulkanik yang cukup padat lokasinya. Otomatis ini adalah area yang sangat rawan terjadi bencana alam, terutama bencana alam seismik seperti gunung meletus atau gempa tektonik. Kalau kita lihat negara-negara maju yang dilewati oleh zona merah cincin api Pasifik ini, mereka biasanya menempatkan ibu kota mereka jauh dari wilayah cincin api. Mereka menempatkan ibu kota mereka di daratan yang bebas pertemuan megatrust yang tentu saja sangat rawan terjadi bencana alam. Moskow terletak jauh di sebelah barat Rusia, jauh banget dengan lokasi cincin api yang melewati semenanjung Kamchatka. Washington DC atau ibu kota Amerika Serikat dan Ottawa, ibu kota Kanada, juga terletak di area yang sangat jauh dari lokasi cincin api. Ini selain mendekatkan mereka ke wilayah Eropa yang merupakan area dan jalur perdagangan di zaman kolonialisme, ini juga membuat dua negara ini aman dari kemungkinan kolaps akibat bencana seismik karena posisi ibu kotanya jauh banget dari cincin api tersebut. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memilih Jakarta sebagai ibu kota karena ini adalah pusat keramaian, pusat bisnis, dan pusat pemerintahan sejak zaman penjajahan Belanda. Dulu, Belanda memilih Jakarta sebagai ibu kota karena berada di tengah-tengah antara Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, di mana tiga wilayah ini adalah wilayah jajahan Belanda yang paling ramai dan paling potensial. Belanda juga mengincar hasil bumi Pulau Jawa yang sangat melimpah dan begitu subur, sehingga untuk mengamankan kawasan dan mempermudah mobilisasi, maka dipilihlah Jakarta di pucuk utara barat Pulau Jawa sebagai kota metropolitan di zaman dulu. Tapi kalau kita lihat peta persebaran gempa bumi dari tahun 1973 sampai 2013 ini bisa kelihatan bahwa Jakarta itu begitu dekat dengan lempeng megatrust yang ada di sepanjang pesisir selatan Jawa. Di sini banyak sekali terjadi gempa bumi, bahkan jumlahnya mencapai ribuan. Bahkan Jakarta juga sangat dekat sekali dengan ancaman gempa bumi megatrust yang berlokasi di Selat Sunda. Yang ini diperkuat dengan sesar-sesar lain seperti sesar Baribis, sesar Lembang, dan sesar Cimandiri. Kompilasi dari banyak sesar dan lempeng megatrust ini berpotensi mengancam Jakarta dengan gempa sebesar 8,7 magnitudo. Dan ini tentu saja bahaya banget untuk Jakarta, mengingat banyak sekali kajian dilakukan terhadap Jakarta, ternyata Jakarta itu terlalu padat penduduknya, dan sudah dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang tidak dirancang untuk tahan gempa. Direktur BMKG Daryono pun pernah berkata, Selat Sunda itu sudah terlalu lama mengalami kekosongan gempa, padahal Selat Sunda ini sangat dekat dengan Jakarta. Seharusnya gempa terjadi lebih sering di selat tersebut sebagai bentuk pelepasan energi seismik. Apa yang terjadi kalau tidak ada gempa sama sekali yang terjadi selama 267 tahun belakangan? Itu artinya seluruh energi seismik tersebut akan terkumpul dan berpotensi meledak suatu saat menjadi gempa yang sangat besar hingga skala 8 Richter ke atas atau bahkan lebih. Sekarang coba bayangkan, jika dulu Aceh porak-poranda dan menewaskan ratusan ribu orang akibat gempa dan tsunami berkekuatan 9 skala Richter, maka bayangkan sendiri seberapa ngeri dampak yang terjadi pada potensi gempa di Jakarta. Sedangkan di Kalimantan, tidak tercatat ada gempa besar sama sekali sepanjang beberapa dekade belakangan. Ini karena Kalimantan tidak berdekatan langsung dengan Ring of Fire, tidak seperti Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Kalimantan juga tidak memiliki gunung berapi aktif, sehingga secara geologis Kalimantan begitu tenang dan ideal sebagai ibu kota. Apalagi ditambah dengan posisi Kalimantan sebelah timur yang pas terletak di tengah-tengah Indonesia, secara bawah sadar ini akan membuat terjadinya pemerataan ekonomi dengan wilayah-wilayah Indonesia yang ada di timur. Ekonomi sekarang tidak berpusat di Jawa melulu, tapi bisa disebar ke beberapa tempat di tengah dan di timur Indonesia.
Dan pemerintah juga jadi punya daya gerak yang lebih efektif untuk menjangkau pengawasan dan pengamanan di Indonesia Timur karena lokasinya ada di tengah-tengah. Sehingga tidak memakan waktu lama di perjalanan, tidak seperti kalau pemerintah berangkat dari Jakarta. Ini artinya Kalimantan memang daerah yang paling cocok dan paling ideal untuk dijadikan ibu kota. Dan sebaiknya segera dipindah saja secepatnya ke sana, sebelum potensi bencana seismik dan Jakarta tenggelam semakin menjadi-jadi. Bahkan sekarang, sudah banyak sekali penelitian yang memprediksi, selain bencana megatrust, Jakarta juga akan diprediksi tenggelam mulai 2030 mendatang dan akan semakin tenggelam lagi di 2050 mendatang jika kepindahan tidak segera dilakukan. Dan uniknya, ternyata pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ini bukan rencana bayi yang baru muncul di era modern sekarang. Sejak era Presiden Soekarno pun, rencana untuk memindahkan ibu kota ke IKN sudah ada. Tapi karena banyak terjadi revolusi, kondisi keuangan negara yang tidak stabil, dan kondisi politik yang belum baik, akhirnya rencana pemindahan ibu kota ini hanya berakhir sebatas wacana saja. Ketika Presiden Soeharto naik jabatan, rencana pemindahan ibu kota ini kembali akan dilaksanakan. Dulu, Presiden Soeharto sudah berusaha sedemikian rupa supaya ekonomi Indonesia menjadi maju, tapi akhirnya harus hancur lebur akibat krisis ekonomi tahun 98-99, yang mana sebenarnya ini juga merupakan krisis ekonomi buatan Amerika Serikat sendiri. Sekarang, kesempatan untuk pindah ke IKN itu kembali ada dan sudah berhasil dimulai beneran. Tinggal kitanya bisa mempercepat untuk pindah ke sana atau tidak. Karena ternyata ini bukan cuma cita-cita Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto semata. Ini ternyata sudah menjadi blueprint yang sudah diciptakan oleh leluhur Nusantara sejak 500 tahun yang lalu, yang tertuang dalam kisah Sabdo Palon Nagih Janji. Di situ Sabdo Palon berkata, nanti di tempat atau ibu kota baru di Kalimantan, disitulah peradaban baru Nusantara dimulai, dan era kejayaan dimulai. Dari sanalah seluruh dunia akan dibuat terpukau oleh kemilau kejayaan negeri ini. Menurut kalian gimana? Setuju nggak kalau gempa Rusia kemarin bisa menjadi wake up call kita untuk segera menjadikan IKN siap dioperasikan sebagai ibu kota baru secepatnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau di abad 21 ini kalian masih mengandalkan IQ saja, sebenarnya kalian sudah ketinggalan. Karena kalau cuma mengandalkan IQ atau kecerdasan intelektualitas saja, AI pun bisa punya IQ yang lebih tinggi dari manusia. Tapi ada bentuk kecerdasan lain yang berasal dari masa depan, yang membuat manusia bisa lebih pintar dan tidak tergantikan oleh AI, yakni kecerdasan transendental yang sangat berkaitan dengan kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan juga kemampuan supernatural atau psikis manusia. Di masa depan, kemampuan supernatural akan menjadi bentuk kecerdasan baru, dan ini adalah bentuk kecerdasan manusia Nusantara yang sesungguhnya, yang selama ini dikaburkan oleh sejarah. Di online class tanggal 8 dan 9 Agustus besok kita akan bahas lebih dalam tentang cara mengaktifkan kecerdasan masa depan ini. Tanggal 8 Agustus kita akan bahas tentang rahasia mata ketiga dan kemampuan psikis. Dan di tanggal 9 Agustusnya kita akan bahas tentang kecerdasan transendental dan supernatural Nusantara. Kalau kalian tertarik untuk ikutan, langsung saja daftarkan diri kalian dengan cara klik link di website yang tertera di deskripsi atau hubungi WhatsApp yang ada di deskripsi video untuk mendaftar secara manual. Untuk hasil yang lebih optimal, ikuti 2 online kelasnya sekaligus dan ikuti juga kelas bonus meditasi dan hipnoterapi untuk membuka mata ketiga dan mengakses kecerdasan transendental ini sampai selesai yang sudah saya kasih free untuk kelas ini. Buruan ikut online kelasnya sekarang karena belum tentu saya akan bikin kelas dengan tema seperti ini lagi.